Halo, Sobat Profesor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana di video sebelumnya saya mengatakan PSM Makassar harus segera bangkit jika tidak ingin posisinya di tabel klasmen semakin mengalami penurunan. Saat ini PSM Makassar masih berada di urutan kedua dengan mengoleksi 10 poin, di bawahnya ada Persebaya Surabaya yang mengoleksi poin yang sama, tapi Persebaya Surabaya masih belum memainkan pekan kelimanya, pertandingan kelimanya. Kalau Persebaya Surabaya mampu memenangkan pertandingannya di pekan kelima melawan Persis Solo, maka posisi PSM Makassar di tabel klasmen sementara akan turun di posisi ketiga dan digeser oleh Persebaya Surabaya. Sementara di pertandingan berikutnya PSM Makassar kembali akan kedatangan tamu yang tak kalah kuat seperti Arema FC, teman-teman, yaitu PSIS Semarang. Tentunya PSIS Semarang juga mengusung misi yang sama seperti yang dilakukan oleh Arema FC, yaitu misi bangkit di kandang PSM Makassar. Arema FC sudah berhasil mengalahkan PSM Makassar di Stadion Batakan, meskipun kita tahu di beberapa pertandingan sebelumnya PSM Makassar di Stadion Batakan ini ya cukup bagus, cukup membuat lawan-lawannya kesulitan untuk mendapatkan poin atau membawa pulang poin, apalagi poin maksimal ya. Cukup sulit, tapi Arema FC udah memotong keangkeran PSM Makassar di pekan kelima, dan tentunya PSIS Semarang sebagai tamu yang juga menginginkan kebangkitan, menginginkan kemenangan, tentunya berharap juga mampu memberikan kekalahan kedua PSM Makassar di pekan ke-6 nanti. Dan saya berharap Coach Bernardo Tavares sudah mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh skuadnya saat ini. Terlepas karena kehilangan beberapa pemain penting yang cedera seperti Yoram Fernandes, Daisuke Sakai, M. Arpan, dan ada beberapa pemain muda yang dipanggil juga ke TC Timnas. Kita udah melihat kehilangan Yoram Fernandes di lini belakang PSM Makassar tentunya cukup mempengaruhi sisi pertahanan dari PSM Makassar. Seperti di pertandingan melawan Arema FC, ya, gol yang tercipta ke gawang PSM Makassar melalui umpan lambung yang melewati pertahanan PSM Makassar, dan pemain dari Arema FC berada di posisi yang tepat untuk menyundul bola dan mampu melesatkan bola ke gawang dari Hilmansyah. Melawan PSIS Semarang di pekan ke-6, ya kembali lagi pertahanan dari PSM Makassar kembali akan diuji oleh penyerang-penyerang yang dimiliki oleh PSIS Semarang seperti Gali Piretas. Pemain ini cukup bagus, cukup kreatif, ya bisa melewati 2-3 pemain lawan, dan syutingnya juga cukup bagus, teman-teman. Selain itu ada David Maulana yang juga bisa melakukan tendangan-tendangan yang keras langsung ke gawang lawan-lawannya. Selain itu ada Bobakari Diarra yang bisa melakukan tembakan-tembakan juga, melakukan tusukan-tusukan juga ke dalam kotak penalti, dan pemain ini juga cukup bagus. Ini akan kembali menjadi ujian bagi pertahanan PSM Makassar jika Yoram Fernandes masih belum bisa diturunkan oleh Coach Bernardo Tavares. Jadi PSM Makassar harus segera menemukan solusi siapa pemain-pemain yang akan mengisi posisi yang saat ini ditempati oleh Yoram Fernandes. Siapa yang akan menemani Alisson itu di lini belakang PSM Makassar. Kita tahu sendiri, tanpa Yoram Fernandes ya kekuatan lini belakang PSM Makassar tentunya cukup menurun drastis. Di sisi kiri ya saya angkat jempol kepada Victor Luiz. Di sisi kanan juga Lansinari bagus juga, tapi masih butuh bekerja ekstra untuk terus mengamankan sisi kanan dari PSM Makassar. Lini tengah juga agak sedikit mendapatkan sorotan. Lini tengah PSM Makassar ya mesti lebih kreatif lagi untuk mengalirkan bola ke lini depan penyerang-penyerang PSM Makassar. Kehilangan Daisuke Sakai yang kembali masuk ruang perawatan. Daisuke Sakai ini udah 2 kali tidak masuk dalam starting, tidak masuk dalam line up dari PSM Makassar selama Liga 1 ini, dan saya berharap pemain ini tidak memiliki kaki kaca ya.
dikit-dikit cedera, karena tentunya tenaganya cukup dibutuhkan oleh PSM Makassar saat ini. Tidak banyak lini tengah PSM Makassar seperti Daisuke Sakai. Jadi, come on Daisuke Sakai, mudah-mudahan kamu tidak memiliki kaki kaca yang gampang cedera. Sementara lini depan PSM Makassar yang saat ini tengah dalam sorotan supporter PSM Makassar yang kita tahu sebelumnya, ada Nerming Haljete yang cukup menggembirakan dari 3 pertandingan yang udah ia lakoni, mampu mencetakkan 4 gol, tapi di 2 laga terakhirnya melawan Persib Bandung, melawan Arema FC, Nerming Haljete kerang golnya sedikit mandek teman-teman. Padahal bukan tanpa peluang. Pemain lain juga seperti Adilson Silva. Adilson Silva ini yang memang saya sedikit menyoroti penampilan dari Adilson Silva karena udah lama bermain bersama PSM Makassar, dan pemain ini memang cukup kesulitan untuk menciptakan gol bersama PSM Makassar. Ini harus diberikan tekanan kepada Adilson Silva, harus bisa. Kalau tidak ya mungkin musim depan atau pertengahan musim atau jeda transfer nanti ya akan ada tindakan nanti untuk PSM Makassar. Saya harapkan itu karena kita udah melihat, kita tentunya udah berharap lebih kepada Adilson Silva, bukan hanya sekedar kecepatan. Kita juga membutuhkan pemain yang cepat tapi bagus juga dalam penyelesaian. Adilson Silva memang cepat, tapi secara penyelesaian Adilson Silva bagi saya masih kurang. Tito Okello, saya memuji-muji pemain ini sebelumnya, tapi sejauh ini juga belum menampilkan performa terbaiknya teman-teman. Dan saya tentunya berharap Tito Okello bisa memberikan gol pertamanya bersama PSM Makassar ketika menghadapi PSIS Semarang nanti di pekan ke-6. Begitupun dengan pemain-pemain lain. Saya harap pemain-pemain PSM Makassar, khususnya pemain-pemain lokal, bisa menampilkan permainan terbaiknya. Disinilah kalian bisa membuktikan bahwa PSM Makassar memang punya pemain-pemain lokal yang tangguh, punya pemain-pemain lokal yang tidak kalah dengan pemain-pemain asing di dalam skuad PSM Makassar. Karena di pertandingan kemarin, khususnya melawan Arema FC, ya kelihatan banget sih perbedaannya pemain-pemain pengganti dan pemain-pemain yang dikeluarkan. Jadi saya berharap pemain-pemain PSM Makassar bisa segera bangkit, melupakan kekalahan yang dialami di pekan ke-5 dan kembali mendapatkan hasil maksimal di pekan ke-6 melawan PSIS Semarang. Meskipun itu tidak mudah teman-teman. Saya pastikan itu tidak mudah. Dan saya akan terus mengingatkan bahwa PSM Makassar, kita tahu teman-teman, skuad Bernardo Tavares di musim ini ya hampir separuhnya adalah pemain baru. Jadi mungkin masih membutuhkan sedikit adaptasi untuk terus berkembang, untuk terus bersaing di Liga 1 musim ini. Tapi harapan saya skuad ini mampu berada di top 6 Liga 1 musim ini teman-teman. Itu harapan saya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.